Oke, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Ini adalah melihat cara dan tujuan Tuhan dari Injil Yohanes bagian kedua. Kita lanjut aja. Dan kalau kita melihat bahwa pendalaman Alkitab kita ini, kita melihat dari sisi apa yang mengalir dari suatu hubungan, ya. Jadi bukan melihat pada sisi teologisnya, tetapi suatu hubungan walaupun ada dasar teologisnya. Saudara, kita lihat aja langsung bahwa di dalam mujizat pertama dalam Yohanes 2 di perkawinan di Kana, bahwa kedua mempelai tersebut tidak mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur, atau paling tidak tertera di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes. Tetapi yang menarik yang kita lihat adalah Maria yang menyadarinya dan Maria yang mengambil inisiatif, meminta bantuan, favor daripada Yesus. Kemudian juga ketika Yesus memulai pelayanannya dengan murid-muridnya, ya, di situ diperlihatkan dalam Yohanes 1 itu bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan dua muridnya kepada Yesus. Kemudian setelah itu juga ada Andreas yang memperkenalkan ataupun membawa Petrus kepada Yesus. Kemudian juga Filipus membawa Nathanael kepada Yesus. Jadi ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian juga di wanita di Samaria, ketika Yesus mau memulihkan wanita Samaria itu tidak mendatangi Yesus, tetapi dikatakan dalam Yohanes 4 Yesus harus melewati daerah tersebut, saudari, ya. Jadi jelas ini menunjukkan bahwa Tuhan mendatangi wanita itu dan kemudian dia memulihkannya. Lalu kemudian di dalam selanjutnya, yaitu ketika ayat 8, seorang wanita yang ketangkap berzina, ya, wanita itu sudah pasrah, tetapi Yesuslah yang berdiri dan membela sehingga dia tidak dirajam dan diberi kesempatan. Dan di saat yang juga menjadi momen yang paling penting dalam Injil Yohanes adalah ketika Yesus menjanjikan penolong. Karena Injil lain, yaitu sinoptik Matius, Markus, Lukas, tidak banyak menceritakan tentang Roh Kudus, tetapi Yohanes inilah yang menceritakan paling banyak dan menjadi fondasi tentang pelayanan Roh Kudus, ya. Nah, disinilah dijanjikan penolong, saudara. Nah, apa yang kita mau melihat di sini, yang saya mau sampaikan di sini adalah dari semua kejadian ini banyak sekali dan bukan suatu kebetulan bahwa dalam Injil Yohanes diperlihatkan, Yesus mau memperlihatkan bahwa Tuhan selalu menyediakan penolong dan pertolongan dalam hidup kita ini. Amin. Ya. Jadi lewat peristiwa-peristiwa ini semua, Maria penolong untuk mempelai tersebut. Yohanes Pembaptis dan Andreas, orang-orang ini juga sama. Yesus buat wanita Samaria ini dan juga buat wanita yang tertangkap, dan Roh Kudus sekarang untuk murid-murid Tuhan. Jadi Injil Yohanes memperlihatkan Tuhan selalu mau menolong kita. Ini yang dia mau sampaikan kepada kita. Ini cara Tuhan dan tujuan Tuhan buat kita. Nah, Yohanes juga, Injil Yohanes tidak terpisah dari kejadian karena dimulai dengan pada mulanya. Dan kemudian juga bicara tentang kejatuhan wanita, tetapi ketika di dalam Injil Yohanes terus disampaikan tentang pemulihan, bukan hanya kejatuhan. Saudara-saudari, dalam Kejadian 2 ayat 20-23 dikatakan manusia membutuhkan penolong sepadan, maka diciptakannya wanita. Kembali saya bukan bicara tentang gender, tetapi tentang apa yang dipulihkan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memulihkan dalam Injil Yohanes, dia memulihkan jauh lebih baik. Dalam Yohanes 14 yang tadi kita baca ayat 16, Tuhan memberikan penolong, dan penolong ini adalah penolong yang sempurna. Kalau sebelumnya hanya diberikan yang sepadan, sekarang Anda dan saya memiliki penolong yang sempurna. Bahkan di ayat 17 dikatakan penolong itu, ya, akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebelumnya penolong itu ada di samping kita, tapi sekarang penolong itu adalah menjadi bagian ataupun di dalam kita. Anda melihat bahwa pertolongan dalam hidup kita ini, ya, tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan kita jauh lebih baik. Artinya baik secara pribadi maupun juga apa yang kita alamin. Saudara-saudari, kehidupan kekristenan ketika Anda menyadari isi hati Tuhan, tujuan dan cara Tuhan lewat peristiwa, lewat hal-hal yang terjadi, ya, Anda harus menyadari bahwa Tuhan berketetapan untuk selalu menolong Anda dan saya. Jangan ragukan dalam kehidupan ini. Dan bahkan pertolongan itu sudah menjadi bagian hidup kita. Kalau nggak ada orang yang menolong kita, Anda harus menyadari bahwa penolong itu ada di dalam kita, itu Roh Kudus. Sebab itulah kita diundang begitu banyak dalam Injil Yohanes mengenal pribadi Roh Kudus. Injil Yohanes bicara tentang Tritunggal, ya,
Bapa, bicara paling banyak tentang Bapa, tapi kemudian juga paling banyak tentang Roh Kudus. Di sinilah kita juga harus melihat isi hati Tuhan dari kitab Injil Yohanes, sehingga kita akhirnya ketika kita baca Injil Yohanes tentang kasih Allah, kasih Bapa, maka kita yakin bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi ini dia. Lalu kalau Anda belum yakin, mungkin kita akan melihat hal ini. Tetapi sebelum saya langkah ke berikutnya, tekankan di hati Anda, Tuhan selalu mau menolong kita. Apapun permasalahan Anda dan saya saat ini dan ke depan, bagian Tuhan selalu tetap menjadi penolong. Dan bahkan Dia sudah menyediakan penolong itu dalam hidup kita. Nah, bagian kedua dari sini, ya, membuat kita akan lebih percaya. Kita ngelihat Injil Yohanes dibagi beberapa bagian, tetapi main idenya ataupun bagian intinya ada dua, yaitu dari pasal 1 sampai 12 itu menceritakan tentang mujizat-mujizat diberikan ataupun dinyatakan, dipilih mujizat yang mana dipakaikan, ditulis dari pasal 1 sampai 12 untuk memperlihatkan tanda-tanda supaya mujizat-mujizat, yaitu supaya orang percaya kepada Yesus. Tetapi kemudian di pasal 13 sampai pasal 20 itu kemudian menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, saudara-saudari. Halnya kemuliaan Tuhan, ya. Jadi Anda sudah tahu 7 mujizat yang diceritakan dalam Injil Yohanes. Tapi sekarang kita mau melihat tentang kemuliaan Tuhan. Banyak orang salah kaprah tentang kemuliaan Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 1 yang ada di bagian tentang kemuliaan Tuhan, dikatakan Bapa telah tiba saatnya mempermuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, saudari. Ini tentang bicara tentang permuliaan, ada di dalam section ini, bagian ini. Nah, sekarang kita mau melihat, ya, apa sih kemuliaan Tuhan itu? Nah, kemuliaan Tuhan diperlihatkan di dalam pasal 13, yaitu ketika Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk kepergiannya. Yesus akan mati dan tidak akan bersama mereka, tapi Yesus mempersiapkan. Itu ada di Yohanes 13, kemudian juga 15, 20, 16 sampai 16, 20 juga. Kemudian juga, ya, dalam Yohanes 15 ayat 18, 14, 1 juga Yesus menghibur murid-muridnya, saudara-saudari. Ya, Dia menghibur, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Itu ada di Yohanes 14 ayat 1. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 18, 15, ya, bukan 15. Jadi saudara, ya, Yohanes 15 ayat 18, kemudian dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingat dia telah membenci aku ya lebih dahulu. Ini satu kata-kata penghiburan buat saya sih, ya. Nanti Anda akan ngelihat lagi yang lain banyak sekali, tapi ini beberapa contoh doang, ya, bahwa di dalam pasal section yang bagian ini semua salah satunya bicara tentang penghiburan, ya. Jadi kemudian Anda ngelihat lagi di pasal selanjutnya, ya, di section selanjutnya adalah bagaimana Yesus menjanjikan penghibur. Itu ada Yohanes 14, 15, dan 16. Yaitu penghibur ataupun penolong, itu Roh Kudus. Dan kemudian saudara-saudari, ya, di Yohanes 17 bicara tentang Yesus berdoa bagi mereka. Dan doa yang paling panjang, ya, adalah ada di sini. Yohanes 17, Yesus berdoa bagi mereka karena bukan hanya murid-muridnya, tapi bagi mereka yang percaya pada apa yang disampaikan oleh murid-muridnya. Kemudian, ya, Yesus mati bagi mereka di pasal 19. Dan Yesus bangkit ada di pasal 20. Semua bagian ini, saudara-saudari, ada di section kemuliaan Tuhan. Sesuatu yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan saya mau menarik Anda melihat di sini bahwa, ya, kemuliaan Tuhan bukan sesuatu yang ketika orang kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, itu kuasa Tuhan. Banyak orang yang ketika Yesus menunjukkan dalam pasal 2 sampai 12 mujizat-mujizatnya, banyak orang yang percaya, tapi sebagian juga tidak percaya. Bahkan sebagian orang di pasal 6 dikatakan banyak meninggalkan Dia, semua kecuali murid-muridnya aja. Ya, padahal mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, 5 roti 2 ikan dan juga kesembuhan-kesembuhan. Tetapi karena itulah, ya. Tetapi ketika Tuhan ngomong bicara kemuliaan, saudara, kemuliaan Tuhan bukan sekedar hanya mujizat-mujizat. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan saat kita mengizinkan Dia memperlengkapi kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari,
saudara-saudari. Bukan begini. Karena konsep banyak orang adalah begini. Kalau kita mau memuliakan Tuhan adalah saya harus menyembah lebih, saya harus baca Alkitab lebih, saya harus berlaku benar lebih. Semua nggak salah. Tetapi itu bukannya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah sesuatu yang Anda izinkan Tuhan lakukan dalam hidup Anda sehingga hidup kita terpancarlah apa yang datang dari Dia. Nah, hubungan kita dengan Tuhanlah yang membuat kita mau lebih lagi menyembah Dia. Ketika kita mengenal Dia dan terhubung sama Dia, punya hubungan, kita semakin mau menyembah. Jadi begini loh, banyak orang punya salah, ayo kita nyanyi lebih lagi supaya kemuliaan Tuhan turun. Saudara, gak ada di dalam Alkitab bahwa kalau kita nyanyi, kemuliaan Tuhan lebih turun. Karena jelas firman Tuhan, bahkan Yesaya sudah mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Yesus dalam Yohanes pun bicara tentang ketika menceritakan Yohanes, ketika bicara tentang kemuliaan Tuhan, dia bicarakan tentang karya Tuhan Yesus, bukannya karya Anda. Anda nyanyi lebih bagus, Anda nyanyi lebih sungguh-sungguh, maka kemuliaan Tuhan turun. Enggak. Justru menceritakan bagaimana Yesus mempersiapkan, bagaimana Yesus menghibur, bagaimana Yesus memberikan janji, bagaimana Yesus berdoa, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit buat kita semua. Jadi konsep kemuliaan inilah yang harus dinyatakan. Ketika firman Tuhan dalam Yesaya katakan, bangkit dan menjadi teranglah sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Saudara, kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Ya, artinya apa? Ada sama kita. Tapi kita nyari terlalu besar. Ya. Kita pikir harus ada di gereja, harus ada dalam kegiatan rohani. Tidak. Murid-murid Yesus dipersiapkan untuk kejadian kehidupan sehari-hari. Tuhan tahu. Jadi intinya begini, ketika Anda memiliki pola pikir yang baru, ya, misalkan memiliki pola pikir di mana Anda menciptakan ataupun memilih, karena pola pikir itu pilihan, sikap hati itu pilihan. Anda mempercayai ketika Anda punya masalah, ketika Anda menghadapi kesulitan, lalu Anda punya pola pikir, Tuhan tahu kok. Sama seperti murid-murid, dia tahu murid-muridnya akan menghadapi apa, maka dia persiapkan. Maka juga Tuhan tahu apa yang Anda sedang hadapin. Kalau Anda punya sikap hati, ketika Anda punya masalah, Anda punya tekanan, punya kendala, punya problem, punya kebutuhan, Anda mulai percaya, Tuhan ngerti, Tuhan tahu keadaan ini akan datang dan Dia telah mempersiapkan saya. Ataupun juga keadaan. Inilah di mana firman Tuhan juga sama, menggenapi apa yang dikatakan, segala perkara dapat kutanggung, ya, di dalam Dia yang memberiku kekuatan, di dalam Yesus. Jadi kenapa kita bisa tanggung? Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita akan hadapin dan Dia telah mempersiapkannya. Dia Allah yang luar biasa. Alkitab terus memperlihatkan begitu banyak hal-hal di dalam kehidupan bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel. Tuhan menyiapkan jauh ratusan tahun bahkan sebelum mereka butuhkan, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah siapkan. Dia sudah kirim Yusuf sebelum kelaparan terjadi untuk memelihara bukan hanya orang Mesir tapi juga orang Israel. Amin. Dan begitu banyak contoh-contoh lain lagi. Jadi mari ketika kita mempercayai kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita hadapin Tuhan sudah siapkan. Ketika Anda saat ini menghadapi COVID, Tuhan tahu bahwa dunia akan menghadapi satu juga bencana dari virus, maka Tuhan juga sudah mempersiapkan. Jadi Anda tinggal tenang, tidak panik. Maka Anda sedang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan gak usah dikasih unjuk itu semua orang, tetapi kita mulai dari kita. Karena dikatakan, sebab kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Dimulai di kita. Ketika kita juga ya menghadapi masalah, gak ada yang ngerti sama kita, tetapi Anda gak turun, nggak mengasihi diri, tapi mulai melihat Tuhan, Engkau sangat mengasihi aku. Ketika nggak ada orang yang peduli, Engkau terus kau menghibur aku. Anda nggak sakit hati, Anda nggak sedih kalau orang nggak peduli dan orang tidak memihak Anda, karena Anda tahu Tuhan ada, Tuhan menghibur. Bahkan Anda ketika Anda melihat, aduh susah, nggak ada pertolongan buat saya, apalagi dengan COVID ini, orang mau tolong kita pun terbatas. Tetapi Anda tidak patah semangat, Anda tahu bahwa penolong itu ada di dalam saya. Pertolongan Tuhan selalu ada. Anda sedang menunjukkan kemuliaan. Lalu ketika Anda tetap percaya, oh, Tuhan doa saya nggak sempurna. Bukan hanya Roh Kudus membantu saya dalam berdoa, tetapi juga dalam Ibrani katakan Yesus di surga tetap bersyafaat. Artinya apa? Tuhan tetap mendoakan, memperhatikan kita.
Dan doa Tuhan beda dengan kita mungkin ya, tetapi saya percaya ketika Tuhan berdoa bukannya dia memohon, tetapi dia mulai mengatakan, bukakan semua apa yang telah aku berikan, apa yang aku telah lakukan, apa yang telah aku tebus untuk anakku ini. Sehingga dia melihat, nah itu punya otoritas. Dan bukan memohon tetapi mulai menyatakan apa yang dia sudah genapi, sudah bayar. Saya nggak tahu lagi, tapi intinya adalah begini, Anda tahu Tuhan peduli dengan cara Tuhan berdoa. Saudara, dia raja segala raja, tetapi dia berdoa. Tetapi Anda tahu konsep doa kita dengan Tuhan mungkin kadang beda. Konsep doa kita adalah memohon. Konsep doa Tuhan belum tentu. Kadang dia memuji Allah. Bapa, terima kasih Engkau telah menebus anakku ini. Dia jadi biji mataku dan biji matamu. Dan gak mungkin kita gak diperhatikan sebagai biji matanya. Saudara, tenang. Ketika kita gak tahu berdoa apa, tenang aja. Tuhan tetap berdoa buat kita. Ya. Makanya disebutkan ya, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ya, ketika kita nangis, doanya nangis doang. Tuhan berdoa buat kita karena dia ngerti ya tetesan air mata itu buat apa. Dan saudara, juga ketika kita hidup dengan kuasa kematian Yesus, kita mulai menghargai dan meyakini sehingga tidak ada lagi tuduhan kuasa dosa itu. Ya, artinya apa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara, darah kekekalan, darah yang suci kudus itu dan kekal, itu menghapuskan dosa kita kekal adanya. Anda bisa bersyukur sekali, sangat-sangat bersyukur, dan juga bisa memulai kehidupan yang baru sebagaimana wanita yang berzina tersebut mendapatkan kesempatan hidup yang baru dan sangat bersyukur. Saudara, wanita yang berzina itu adalah kita, lambang daripada kita. Kemudian juga dengan Yesus bangkit, Yesus bangkit bukan untuk menunjukkan dia paling hebat. Dia memang hebat, paling hebat. Anda mau percaya atau tidak percaya, orang-orang mau percaya atau tidak percaya. Tapi ketika Yesus bangkit adalah demi kita, supaya kita bisa melihat dan menghidupi. Ketika Yesus bangkit, dia menunjukkan diri bukan kepada banyak orang, tetapi kepada pribadi demi pribadi, dia pada murid-muridnya. Untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari mereka, supaya mereka mulai bisa berjalan. Kepada murid-muridnya yang sedang kembali menjala, dia samperin. Kepada Petrus dia samperin, supaya mereka bisa menghadapi kehidupan sehari-harinya dengan kuasa kebangkitan Kristus. Mereka, kita semua sudah dipulihkan, sudah diberikan kekuatan. Seluruh kerajaan Allah menopang kita. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Ketika dia mati, kita menjadi warga kerajaan Allah. Seluruh kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah menopang kita, saudara-saudari. Ketika dia bangkit pun juga sama. Kuasa yang tak terbatas itu ada buat kita untuk kehidupan sehari-hari. Yesus bangkit, dia nggak bangkit di hadapan ribuan orang supaya orang tepuk tangan dan kagum dan tunduk sama dia. Enggak, dia datangi orang satu per satu. Bahkan kepada Saulus, satu orang doang. Begitu banyak yang bersama dengan Paulus yang bernama Saulus saat itu, tetapi hanya Saulus yang mendengar suara Yesus dan mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan bukan orang lain itu tidak mau diselamatkan, tetapi begini, kuasa kebangkitan adalah untuk pribadi, kehidupan pribadi Anda sehari-hari. Anda bisa mengalami kemenangan, jalan Tuhan dalam kehidupan Anda, panggilan Tuhan dalam hidup Anda digenapi. Demikian saudara, dalam Alkitab kita minggu ini. Jangan melihat jauh-jauh, itu sudah ada pada Anda. Pertolongan, penolong sudah ada dalam Anda, kemuliaan Tuhan sudah terbit atas Anda dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Haleluya.